Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kembali lagi bersama kami di podcast Bengkel Sastra. Perkenalkan, nama saya Nadira Meriska Gata dan rekan saya. nama saya Jawardani. Nah, jadi di sini kita sudah bersama ketua OSIS kita yang bernama. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jenyana Kawasa Aksamala. Nah, Kak, kira-kira apa aja nih kalau kesahnya selama kakak menjadi ketua OSIS di SMPN 1 Pacet? Keluh kesah? Ya. Kalau keluh kesah aku mungkin dari cara aku menggerakkan roda organisasi ya. Karena kadang kan organisasi ada di atas, kadang juga organisasi ada di bawah. Jadi di situ aku harus pintar-pintar ngelola emosi karena aku sebagai ketua itu kan kayak gak bisa semena-mena meluapkan emosi aku kepada anggota, kepada rekan aku, sama mungkin kayak jadi ketua OSIS juga susahnya karena kan kayak kita harus bisa baik-baik di mata semua orang, kita juga harus bisa mematuhi peraturan sekolah, terus kayak kita teh harus kayak sama gini sama murid yang lainnya, apalagi OSIS tuh kan sering dihina ya kayak babu sekolah gitu, yang naon jadi OSIS gitu, gak ada apa-apanya. Terus waktu yang paling berat teh, jadi dari luar nih ada masalah tapi yang boleh tahu tuh cuman bertiga aja, kayak aku sama dua wakil aku, cuma itu doang yang tahu. Terus kita gak bisa ngasih tahu ke yang lain, terus kita mutar otak biar masalah itu tuh bisa beres tanpa mereka tuh harus tahu. Intinya selama jadi ketua OSIS tuh banyak keluh kesahnya tuh, yang namanya jadi ketua ya nggak akan selalu berjalan mulus, apalagi gimana cara kita ngatur anggota sendiri itu paling susah tuh. Ya kayaknya itu aja sih keluh kesahnya Maren. Kalau tanggapan kakak buat kedepannya gimana? Buat OSIS, kalau enggak buat SMPN 1 Pacet buat kedepannya? Buat kedepannya, aku berharap buat kepengurusan yang sekarang, apa yang aku berikan ke kalian tuh jangan sia-sia. Yang udah aku ajarin dari A sampai Z itu jangan dilupain, yang baiknya diambil, yang sekiranya kurang baik hapus aja. Terus jangan bikin angkatan aku yang kayak nerima hal-hal buruk gitu ya. Terus kita tuh mau ngehapus, terus kita harus nahan biar gak balas dendam ke adik kelas tuh, jadi gak sia-sia. Kayak kayak jangan sampai karena aku sama yang lainnya udah baik banget ke ke angkatan adik kelas aku, jadi malah jadi mereka tuh malah jadi semena-mena. Nah, aku mah nggak mau. Aku mau minta tolong OSIS lebih dimajukan lagi, yang baik buruknya tolong diperhatikan, marwah OSIS juga harus lebih dijaga mungkin untuk anggota-anggotanya. Apalagi ya, Kakak selama kakak jadi ketua OSIS capek nggak sih? pasti capek karena yang tadi, bahkan aku juga jadi ketua OSIS bukan sekedar jadi ketua OSIS loh. Aku juga kan ikut ekskul gitu. Di sisi lain aku juga harus mikirin ekskul. Yang capeknya tuh aku harus nimbangin di mana aku harus kerja di organisasi, mana aku harus di ekskul, mana aku harus di sekolah dan di rumah. Karena kan setiap aku pindah-pindah tempat tuh mereka punya porsi masing-masing ya buat aku. Kayak aku harus bisa memanage waktu aku biar aku bisa pulang gak sore banget, aku masih bisa ngerjain tugas biar gak ketinggalan. Tapi di sisi lain aku harus ngatur OSIS juga, harus mikirin buat ekskul aku juga. Itu sih yang bikin capek. Tapi kakak pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan lagi capek-capeknya, pernah berpikiran buat mengundurkan diri atau gimana gitu? Sering karena bisa dibilang, maaf ya sebelumnya, maaf banget,
selama aku jadi ketua OSIS, hal yang paling bikin aku tercengang itu kasus-kasus yang selama aku menjabat, kasus-kasus sekolah gitu. Kayak kasus-kasus sekolah, karena dilihat dari angkatan sebelumnya, gak tahu emang aku yang gak tahu gimana, cuman kayak ngeliatnya tuh ya biasa aja. Tapi ketika angkatan aku kok lah gitu, kayak hah gitu. Bahkan sampai-sampai aku teh mikir gitu, aduh aku malu banget, aku pengen mengundurkan diri aja jadi ketua OSIS. Terus udah gitu belum kalau misalnya anggota nih yang salah, aku yang benar-benar disalahin, kayak aduh nyelekit banget gitu. Kan kalau misalnya aku salah, otomatis pembina tuh nyemprotnya ke aku kan. Terus aku kayak ya Allah capek gitu, kayak aku nggak bisa, udah aja gitu. Tapi di sana aku mikir kalau pengecut itu yang tiba-tiba di kayak udah pertengahan peperangan itu malah mundur ke medan awal, bukan malah maju sampai menang. Nah aku nggak mau aku itu kecap sebagai pengecut, karena kayak aku jadi ketua OSIS karena kemauan aku gitu loh. Aku nggak boleh di tengah-tengah perjalanan itu aku harus mundur tuh. Aku merasa bahwa aku tuh gak pantas banget buat kayak gitu. Itu tuh bener-bener gak etis buat dijadiin ketua. Masa aku memikirkan perasaan diri aku sendiri tanpa aku memikirkan rekan aku memikirkan OSIS gitu. Kalau misalnya nggak ada aku, nanti OSIS kayak gimana? Selain di OSIS, pasti kayak guru-guru, sekolah juga pasti kan kayak dia kenapa mundur jadi ketua OSIS gitu, kenapa gitu, pasti mempertanyakan kenapa juga kan. Apalagi aku jadi ketua OSIS itu pengen nunjukin bahwa aku tuh berhasil tumbuh dengan baik. Karena kan waktu ketika aku pidato pas sertijab aku pengangkatan jadi ketua OSIS ya, aku bilang kayak meskipun ibu saya sudah tidak ada di dunia, tapi cahayanya tuh masih ada, jadi berkobar di hati saya untuk menjadi semangat gitu. Jadi aku mau nunjukin ke ibu aku, kak, aku bisa gitu. Meskipun gak ada mama, aku bisa. Aku pengen nunjukin ke mama aku bahwa aku tuh kuat gitu. Kayak gitu aja. Tapi kak, kakak kan bentar lagi teh diganti Ya, ketua OSISnya. Soalnya bentar lagi bakalan ada pemilihan calon ketua OSIS yang betul. baru. Nah, perasaan kakak gimana? Senang atau sedih? Perasaannya ya, aku aku tuh campur aduk, tapi yang paling nyentrik di perasaan aku tuh aku seneng gitu, karena aku teh bisa fokus buat belajar juga kan. Terus aku juga nggak usah repot. Terus ya pokoknya banyak gitu yang bikin aku senang. Tapi di sisi lain aku juga sedih, karena nanti sebentar lagi yang bakal nerima beban ketua OSIS yang berat tuh adik kelas aku, yang mereka tuh bakal kena dedeknya, bakal ngerasain sakit dari A sampai Z, itu ada kelas aku. Nah itu yang bikin aku sedih, karena selama aku menjabat aku tuh nggak mau lihat adik kelas aku tuh tahu masalah-masalah OSIS gini. Maksudnya biar 11 inti aja yang tahu, biar aku aja yang tahu, biar kita aja yang nerima dedeknya. Mereka pokoknya di OSIS cuma tahu mereka tuh harus kerja A, B, C, D tanpa harus memikirkan masalah. Maksudnya bukan nggak harus dipikirin juga masalahnya, cuman jangan sampai diambil larut-larut gitu loh. Nah, yang bikin aku sedih juga, kayak aku mikir nanti yang jadi ketua OSIS yang baru atau nanti yang jadi inti yang baru ya, pasti mereka tuh bakal ada kayak fase di mana mereka tuh benar stres banget di OSIS. Dan itu tuh benar hal yang bikin aku sedih gini, kayak duh nanti kalian ngerasain gimana angkatan aku tuh kayak begitu gini. Terus aku juga sedih kayak kalian tuh harus ngerasain sakit, ngerasain stres, ngerasain. Terima kasih atas inspirasi dan motivasi untuk yang kakak berikan kepada kami dari OSIS-OSIS yang sudah mengikuti. Nah kak, apa sih hal yang harus ditingkatkan? Hal yang harus ditingkatkan ya. Ya.
kalau dilihat dari orang-orang, dari adik tingkat aku yang sekarang, yang harus ditingkatkan itu yang paling utama adab kesopanannya, ke guru paling utamanya. Tolong lebih ditingkatkan lagi. Kalian juga lebih, kalian disiplinnya udah bagus, kalian ya paling yang ditingkatkan solidaritas. Untuk 11 inti yang sekarang, solidaritas kalian harus lebih ditingkatkan lagi, rasa kepercayaan kalian satu sama lain. Jangan sampai kalian nanti di pertengahan hancur secara tiba-tiba. Aku nggak mau nanti 11 inti yang baru tuh bakal seperti itu. Kalau pesan dan kesan buat 10 calon itu apa? Buat buat 10 calon sekarang apa 11 calon yang dulu? Yang sekarang? Yang sekarang. Kesan kesan ya. Kesan aku ya yang tadi 10 inti itu harus lebih solid. Kalian harus lebih bisa bareng-bareng. Karena yang aku lihat ya, 10 inti yang sekarang itu rasa solidaritasnya tuh belum kejalin kayaknya. Jadi aku belum bisa lihat kayak mereka tuh masih canggung kayaknya. Jadi aku harap kalian nanti solidaritasnya ditingkatin lagi. Terus kayak buat ketua OSIS nanti yang kepilih, semoga bisa lebih kuat dari aku, semoga bisa masa kepemimpinannya lebih unggul dari aku, dan banyak hal-hal baik yang datang ke OSIS di angkatan kamu. Aku cuman ngasih pesan kayak gitu. Kalau kesan mungkin 10 inti yang baru kesannya apa ya? Mereka tuh sebetulnya ini ya, mereka tuh punya potensi masing-masing. Mereka juga, aku percaya di tangan mereka OSIS bisa maju, aku percaya. Karena mereka punya kelebihan yang emang gak bisa dilihat secara langsung gini. Mereka punya kelebihan yang dilihatnya tuh di balik layar. Dan mereka juga kayak mereka sanggup. Jadi aku percaya buat ke 10 inti yang sekarang. Semoga kalian bisa lebih kuat, kalian bisa lebih solid di angkatan kalian, OSIS bisa lebih unggul dari angkatan aku. Aku cuman berharap seperti itu. Kalau buat kesan buat yang kemarin gimana? Yang angkatan kakak. Kesannya ya, banyak hal di luar dugaan yang aku alamin sama rekan-rekan aku yang 11 inti. Kesannya mereka tuh asik, mereka ada aja tingkahnya. Kalau mereka tuh tahu di mana tempat mereka harus serius, di mana harus bercanda. Terus mereka juga bisa solid, mereka bisa bantu aku, mereka nguatin aku, dan mereka kerja sesuai porsinya masing-masing. Itu yang bikin aku kagum. Pesan aku buat 11 inti, aku bilang terima kasih atas perjuangan selama kurang lebih 1 tahun bersama-sama. Makasih karena kalian udah mau dibawa suka dan duka sama aku. Terima kasih karena kalian sudah kerja dengan hebat. Kalian bisa menyelesaikan tanpa mundur. Aku bangga sama kalian. Terima kasih khususnya buat kedua wakil aku yang selama ini sama aku diajak
aduh kayak pusing gitu, diajak pusing. Buat Nafisa sama Amin mungkin makasih karena udah menjadi wakil yang sangat baik buat aku. Terima kasih karena kalian, aku kayaknya bisa kuat karena kalian juga. Kalian, ya Nafisa selalu ngasih ke aku tuh solusi ketika aku tuh udah bener-bener buntu nggak bisa mikir. Kalau buat Amin, dia tuh nyari jalan tengah di antara dua pilihan yang sulit. Kayaknya mereka tuh wakil yang emang bener-bener cocok buat aku. Aku bangga banget bisa punya wakil kayak kalian. Sama buat yang lainnya, kalian juga gak kalah hebat karena kalian tuh bakal lebih capek dari aku karena kerja kalian lebih apa ya dibilangnya kayak lebih banyak dan terkhususkan gitu. Kayak makasih karena waktu pas di pertengahan waktu itu kita nggak sama-sama mundur. Aku bangga sama kalian. Tolong aku minta maaf kalau selama aku jadi ketua kalian, aku itu kurang baik. Aku misalnya masih banyak egoisnya. Aku belum bisa jadi rekan kerja yang baik. Aku minta maaf dan terima kasih buat kalian yang udah kerja bareng-bareng sama aku dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Aku bangga sama kalian. Itu aja. Apa yang kakak pelajari atau pengalaman kakak sebagai ketua OSIS? Yang dipelajari ya, Pengalaman. aku bisa lebih sabar, aku bisa menghadapi masalah tanpa harus dengan amarah, aku bisa memanage waktu, masih banyak terus banyak hal lagi yang aku pelajari selama aku jadi ketua OSIS. Yang paling utamanya aku diajarin gimana caranya sabar dan harus berpikir dingin, jangan selalu dengan amarah. Karena waktu itu pernah ada satu siswa itu masih ingat banget sampai sekarang. Dia tuh bener-bener mencaci sama maki ini loh 11 inti gitu. Terus aku juga disebut hal yang enggak intinya nggak enak, dan di situ aku beneran down, kayak aku mikir duh aku salahnya di mana gitu. Aku selama ini tuh sama yang lain udah berusaha, kenapa dia yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dateng dan ngasih hinaan, kayak ngasih OSIS kayak ketuanya bla 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 bla, anggotanya gini gini gini, kayak nggak punya harga diri segala macam itu disebutin. Di situ aku harus pikir gitu gimana caranya, aku harus minta maaf, aku harus ini, aku harus itu tuh benar-benar kayak itu sih yang bikin kayak aduh gitu. Sama mungkin bisa lebih cekatan karena kan kayak kita kalau kerja lelet itu bakal dimarahin, bakal kayak oh sis gak bener. Terus belajar lebih kuat lagi karena aku bilang kayak tadi kan menghapus hal-hal yang enggak dari angkatan sebelumnya. Nah, itu juga menuai pro dan kontra dari angkatan sebelumnya. Jadi kayak angkatan kita banyaklah disindir-sindir kayak ini OSIS kalau kayak gini seru loh, OSIS kalau kayak gini seru loh. Terus kayak banyak yang nggak terima soal cara gaya kepemimpinan yang baru gitu. Intinya kak angkatan yang sebelumnya tuh gak terima, terus udah gitu banyak kayak warga sekolah juga nyepelein malah caci maki, itu yang bikin jadi banyak pelajaran-pelajaran yang aku dan 11 ini terima. Sama mungkin ketika aku bikin kebijakan tapi pembina aku tuh malah salah paham, nah di situ aku diajar harus aku mengalah, kayak nanti aku bakal lurusin kalau misalnya kepalanya udah pada dingin gitu. Itu sih mungkin. Kalau momen yang paling berkesan buat kakak, terus lagi sama kakak tinggal mau dilupain apa? Berkesan ya,
momen yang berkesan di OSIS dan nggak akan aku lupain itu pas kapan ya? Banyak deh. Kayaknya pas MPLS mungkin. Atau ketika masa kampanye. Kalau ketika masa kampanye aku itu ya dan hal yang berkesan yang kedua MPLS. Karena di situ OSIS harus sebelum memasuki masa MPLS ya. Kita tiap hari harus latihan ke sekolah, harus rapat karena kan masa pengenalan yang baik itu gimana kayak first impression mereka ketika lihat kakak-kakak OSISnya gitu. Dari situ aku nggak bosan-bosan tiap hari itu kayak ngingetin kalian harus senyum, kalian harus ini, kalian harus itu karena kita juga kan harus masih baik-baik ya ke adik-adik kelas tuh kayak apalagi masih masa MPLS. Terus ketika MPLS itu beneran ngurus anak yang baru keluar dari SD belum dewasa tuh bener-bener gitu kayak aduh kesel karena kan posisinya kita juga umurnya nggak jauh beda dari peserta MPLS gitu loh, kita juga masih labil perasaannya jadi kayak duh kesel tapi asik karena kayak mereka tuh selain ngeselin mereka juga banyak hal-hal yang serunya kayak mereka sayang sama kakak-kakak gugusnya dan itu tuh yang bikin aku speechless gitu kayak aduh mereka bisa sesayang itu sama kakak-kakak gugusnya sampai kayak ini yang aku sekontak nih mereka tuh bilang kayak bakal gamun banget sama kakak-kakak gugus dan itu tuh yang ngebuat aku kayak berarti kakak gugusnya emang buat mereka nyaman gitu dan aku juga terima kasih buat kakak gugusnya yang udah tanggung jawab sepenuhnya buat di gugus karena itu jujur hal yang paling berat itu menjadi kakak gugus karena mereka tanggung jawab sama anggota-anggota gugusnya alias anak SMP yang baru gitu. Mungkin itu aja hal yang berkesan di aku. Hal apa saja yang sudah kakak laksanakan selama menjabat 1 tahun di SMP Negeri 1 Pati? Hal yang udah aku lakuin ya. Aku gak yakin aku berhasil sampai akhir karena aku banyak mikirin program kerja yang tiba-tiba macet di tengah jalan. Ketika aku jadi ketua OSIS, aku bisa menghapus hal-hal yang jelek dari angkatan sebelumnya. Kayak aku ngebebenah diri dulu, gini. Aku mengevaluasi diri aku dulu. Aku mengevaluasi bagaimana cara kepemimpinan yang sebelumnya yang aku nggak mau ada di masa kepemimpinan aku. Kayak dari evaluasi, di sidang, itu aku rombak semuanya. Terus jadwal salam sapa, sama senam, terus ya senam kan udah pasti ya. Sama mungkin yang menjalankan event-event gitu. Kita juga udah kayak misalnya ada hari penting kita udah nyoba ngajuin ke sekolah gitu. Terus kita juga udah ngadain porak, terus udah gitu ngebantuin kalau misalnya butuh bantuan gitu kayak kan hujan kan sekarang sering hujan kan kita yang OSIS ngebantuin buat ngebersihin lapangannya terus mau sholat duha dibantuin ngamparin terpalnya kita juga yang udah bukan aku ya berarti kayak bareng-bareng kalau aku banget tuh kayak aku egois banget ini kan bareng-bareng kerjanya kayak yang udah kita kerjain bareng-bareng tuh aku bilang ini nggak sia-sia udah banyak yang kita perjuangin udah sih itu aja mungkin soalnya banyak yang udah dilakuin cuman aku bingung itu tuh apa aja gitu karena emang udah sering dilakuin juga kan gak kehitung gitu loh.
Terima kasih untuk Kak Aksa yang sudah berbagi cerita kepada kita dan yang lain. Jangan lupa lihat terus podcast dari Bengkel Sastra. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.